Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kawan jelasin untuk materi pertemuan 4 itu kita lanjut untuk pembahasan arai berdimensi 2. Ini kemarin udah kakak jelasin untuk arai berdimensi 2 itu udah kakak jelasin tipis-tipis, bahkan langsung ke contohnya atau langsung ke soalnya tentang Pac-Man. Jadi kalau kalian pernah main Pac-Man di bahkan kalau kalian nih, kita langsung ke sini. Itu udah kakak gambarnya, ini kakak linkin ke orat-orat Pac-Man-nya buatan si Google. Tinggal kalian mau mainkan juga bisa tuh. Bahkan ada game-game lainnya. Oke, kita balik ke materi. Penjelasannya dulu. Kalau kemarin langsung kakak contohin biar apa bedanya I dan J. Apa itu I, apa itu J. I itu baris, J itu kolom. Kita akan mulai untuk materi ke pertemuan 4 tentang arai berdimensi 2. Jadi untuk arai dimensi 2 itu udah aku jelasin dari kemarin. Kalau arai satu dimensi itu kalau misalnya baris dan kolom, ya satu dimensi itu hanya baris doang atau kolom doang. Jadi kalau misalnya ini ada gambar ini. Gambar ini ya kalau dilihat kalian kan 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3. Nih, kalau mau kalian belajar tentang array selain yang dari PPTKK, tinggal klik aja gambarnya, itu langsung ke link pembelajaran array atau pembelajaran lanjutan yang mungkin kalian mau pelajarin sendiri. Misalnya masih belum puas dari penjelasan kakak, ya bisa, silakan aja. Jadi untuk arai berdimensi 2 itu ada kolom, ada baris. Kolom itu yang ke bawah, baris itu yang ke samping. Ini udah kakak kasih gambarnya. Kemudian kita lanjut. Hari ini kita akan bahas apa itu arai 2 dimensi atau berdimensi 2. Kemudian ya kalau arai 2 dimensi itu tadi ada contohnya jadwal pelajaran di sekolah, ruang kelas di kampus, atau ruang bangku penonton bioskop. Itu kan ada A1, A2, 81, 813 itu masuknya ke contoh kehidupan sehari-hari dengan contoh arai berdimensi 2. Kemudian ada representasi memori untuk arai 2 dimensi. Kemudian ada pemetaan baris utama dan kolom utama, itu ada row major order dan kolom major order. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan row major dan kolom major. Kita lanjut. Arai 2 dimensi itu arai yang memiliki 2 dimensi, itu ya baris dan kolom. Jadi arai 2 dimensi ini juga dikenal sebagai arai multidimensi atau matriks. Nah, matriks itu kan kalau kalian ingat, kalau di matematika dulu itu kan ada kayak gini kan, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 1, 2. Ini kan kolom gedenya itu kan di matematika ini disebutnya matriks. Nanti kalian juga akan ketemu juga soal kayak gini di soal kakak, matriks juga. Ingat, indeksnya dimulai dari 0, 1, dan 2. Oh, ini sama. Kita bikin itu
tetap aja begini aja, karena nanti kalau angkanya ini kan cuman ada 0 sampai 90 kan, jadi udah ini nggak ada yang double kan. Nah terusnya begini, ada 0, 1, 2, 0, 1, 2. Kalau kakak tanya posisi angka 8, indeks angka 8 ya, array berapa, arraynya berapa. Ingat ya, bukan kakak nanya array. Untuk array 2 dimensi itu akan kakak tanya array dari baris 1 ke kolom 2. Begini nanti yang kakak tanya, bukan angka 8. Atau kalau di Pacman tuh nanti kakak nanya ya, fruit itu ada di array indeks berapa aja. Nih kalau kita langsung ke yang ini dulu, yang sederhana dulu ya, angka 8. Angka 8 itu kan ada di baris 2. Baris 2 ingat ya, I, J. I dulu baru J. Ya sama kayak di abjad kan. I, J, K, L. H, I, J, K, L. I dulu baru J. Jadi I-nya itu ingat baris, J-nya itu kolom. Berarti 8 itu ada di baris 2 dan kolomnya 0. Jadi jawabannya dari array angka 8 itu 2, 0. Arraynya pasti nanti begini, 2, 0. Beda lagi kalau misalnya yang kakak tadi dari soalnya ini ya. Baris 1, nih baris 1, ini baris 1 ya. Kolom kedua, baris 1, kolom kedua. Berarti kalau ditarik 7. Berarti jawabannya angka 7. Nah, ini kita balik ke Pacman. Kalau kakak tanya array indeks fruit berapa aja? Yang ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan ada di sini. Kalian perhatiin? Yang pertama itu ada di baris 0 di kolom 2. Jadi kalian tulis langsung array 0 dan kolom kedua. Kemudian ada lagi di sini baris 1 kolom 4. 1 kolom 4. Terus ada lagi di sini baris 2 kolom 0. Ada lagi di sini ada 4 dan 1. Itu berat 4 dan 1. Ini kebetulan aja nih, hanya kebalikan dari yang atas ini aja nih doang. Coba kalau misalnya nih, saya kasih contoh baru lagi. Biar agak rapian dikit. Kayak inget ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3. Nih, kakak bikin Pacman-nya di sini. Ingat ya, P itu Pacman, G-nya itu Ghost. Ya terserah sih. Maka yang kakak taruh di tabel juga cuman ininya doang, apa namanya? Apa sih? Inisial doang. Tapi kan ntar siapa tahu di soal nanti kakak mintanya Ghost, Fruit, dan Pacman kan. Tapi ya tetap kalian udah ngerti lah, ini kakak ngambil di depannya doang nih, huruf depannya doang. Ini biar bisa kakak gunain lagi.
ya. Itu P-nya kakak taruh sini, F-nya taruh sini, F-nya taruh sini, F-nya taruh sini, terus G-nya di sini, G-nya di sini, G-nya di sini. Dah, terserah. F. Jadi nanti untuk kan ada yang untuk kelas ILP ini kan kakak minta kalian bikin soal pilihan ganda 35 soal. Pilihannya itu A sampai E. Itu soalnya yang kalian bikin itu nanti yang akan kakak jadiin soal buat ujian tengah semester dan nanti di ujian akhir semester. Sebelum ujian tengah semester kakak minta bikinin soal-soal 35 soal dari materi 1 ke 7. Begitupun dengan untuk yang sebelum UAS kakak minta kalian bikinin 35 soal dari materi 8 ke 12. Karena kebetulan kakak bikin PPT-nya itu sampai 3 yang ada di pertemuan 12. Jadi kalian kakak harap soal gambar yang kakak harap yang ada di soal itu ya tentang ini, tentang Pac-Man ini, atau mau nanti ini kakak jelasin di sini nanti pakai yang harta karun juga bisa. Oke, untuk misalnya kakak tanya indeks dari P, indeksnya arraynya baris 1. Oh, gini aja. Baris 1 kolom 3. Jadi baris 1 kolom 3. Terus kakak tanya F. F itu ada di array, terserah mau ngacak juga terserah, mau dari yang bawah, tengah, atau dari kolom, terserah. Ya dari kolom ya, misalnya dari kolom. Kalau tadi kakak contohinnya itu ini tuh dari ininya kan, per baris. Nah ini mau dari kolom juga boleh, atau mau ngacak juga boleh. Untuk fruitnya itu atau F-nya itu ada di kalau mau dari kolom itu ada di sini, ada 2 di baris 2 kolom 1. Terus ada di baris 3 kolom 3. Kemudian ada di baris 0 kolom 4. Kemudian ada di baris 1 kolom 5. Di baris 1 kolom 5. Terus kakak tanya lagi untuk yang G-nya. Arraynya itu ada di ini, di sini, ada di sini. Arraynya itu terserah lagi, mau balik lagi ke baris juga boleh. Nggak, ini urutan ininya nggak masalah ya. Yang kakak mau tuh kalian mengerti ininya, pembuatan kalian tahu ininya apa namanya, indeksnya itu apa aja, nggak masalah. Mau urutannya ngacak, mau disusun dulu dari baris, atau mau disusun dari kolom juga nggak masalah. Kita lanjut lagi. Untuk indeks array G itu ada di 0 dan 0, ya kan? Kemudian ada lagi di sini. Ada, ini kan baris ya, berdasarkan baris misalnya. 3 dan 1. Terus ada di baris 3 lagi, tapi di kolom yang berbeda, di kolom 4. Oke, jadi itu jawabannya begini nanti. Atau nanti kalian mau pakai itu pakai harta karun, bukan
pakai Pac-Man. Misalnya orang dan harta karun H. Terus mungkin biar lebih ini ada rintangan. Itu orang, harta karun, dan rintangan. Terserah. Ini cuman kamu biar kalian bikin gambaran. Kalian mau bikinnya di Excel pun bisa, karena kakak juga bikin soalnya di Excel. Nih, kakak tunjukin. Tapi kalau udah kakak tunjukin ini, nanti soal arraynya berbeda ya. Nih, array 2 dimensi. Nih, kayak gini. Tuh. Akan kakak kasih rintangan. Jadi nanti tinggal kalian screenshot aja ya. Kalau kalian udah ketemu contoh soal tentang array, ya udah ada. Soal yang tadi udah kakak tunjukin ke itu tadi. Tapi itu tadi nggak ada jawabannya doang sih. Mungkin akan tetap pakai soal yang sama, cuman soalnya yang mungkin beda, atau ya kan setiap orang mahasiswa kakak bilang soalnya beda-beda. Jadi kita mulai, misalnya kita taruh orangnya, mungkin titik startnya di sini orang, tapi harta karunnya di sini. Terus ada rintangan di sini, rintangan lagi di sini, rintangan lagi di sini. Terserah kalian, namanya programmer mau bikin halangannya di mana, itu ya terserah si ini pembuat gamenya. Ini kan kita hanya simulasi penggunaan array 2 dimensi. Terus mungkin ada harta karunnya ada 2 di sini. Oke. Kalau kakak tanya array dari orang, itu jawabannya ingat ya, baris dulu baru kolom. Jadi ada di baris 3 kolom 5. Untuk hanya itu ada di baris 0 kolom 5. 0 kolom 5. Terus ada lagi di baris 1 kolom 1. Kebetulan lupa ganti rintangannya. Kalau kakak tanya rintangannya itu ada di baris 1 di kolom 4. Terus ada di baris 2 kolom 3. Terus ada lagi di baris 3 kolom 1. Jadi ini jawabannya. Ya, buat penjelasan dari array. Ingat, yang ke samping itu baris, yang ke bawah itu kolom. Ingat aja, tabel Excel sama aja. Oke. Tabel Excel, tabel spreadsheet. Kita balik lagi ke materi. Jadi ini matriks sudah kakak jelasin ya. Jadi array berdimensi 2 ini juga digunakan untuk representasi tabel atau matriks. Nah, tadi kakak bilang ada tabel. Kalian ingat aja spreadsheet atau Excel. Kemudian elemen array diidentifikasi menggunakan 2 indeks. Baris itu I, kolom itu J. Udah kakak jelasin tadi. Dia menggambar skala ini dimenggunakan untuk menggambar gambar skala abu-abu, memprogram sketsa, dan menentukan lokasi karakter dalam game 2 dimensi. Ini makanya tadi kakak jelasinnya kita representasi pakai Pac-Man atau tadi mencari harta karun. Atau kalian mau pakai strategi 2 dimensi itu juga kan ada di catur,
Jadi kalian misalnya posisi raja itu ada di baris berapa, kolom berapa, itu terserah. Nanti ya seimajinasi, sekreatif kalian bikin soal gambarnya aja. Ya soal gambarnya itu yang kakak harap sih tentang 2 dimensi ini. Atau nanti tentang tree atau tentang linked list, nanti kan itu udah masuk di pertemuan 8 sampai 12. Jadi untuk yang pertemuan UTS ini nanti kakak harap kalian buat soal buat kalian sendiri lah itu. Sebenarnya buat soal kalian sendiri, bukan kakak mau minta kalian bikinin soal buat kakak, tapi buat kalian sendiri. Kakak mau seberapa paham kalian dengan materi. Ternyata pas kakak lihat ternyata soalnya tentang hitungan semua. Oh, berarti dia lebih tertarik dengan hitung-hitungan. Atau soalnya tentang istilah-istilah, berarti dia lebih banyak istilah-istilah. Atau tentang semuanya tentang Pac-Man, array dimensi 1, array 2 dimensi. Oh, jadi dia lebih suka yang bertantang. Jadi nanti kan kakak combine dari soal-soal kalian dijadiin kategori, dan itu nanti setiap soal di kalian beda-beda. Bahkan kakak minta juga dikirimkan juga jawabannya. Jadi kalian mengisi UTS kalian itu dari soal yang kalian buat sendiri. Dan juga beberapa soal yang udah kakak bikin. Ya tetap ada soal yang kakak bikin. Soal kalian mungkin nanti ada 80% atau 90%-nya. Tergantung dari soal yang kalian bikin dan kirim ke kakak sih. Kalau misalnya soalnya ternyata bagus buat menilai ke pemahaman kalian dengan materi studi ini, mungkin nanti akan pakai 80 sampai 90. Tapi kalau misalnya hanya istilah mungkin ya kakak hanya pakai 50 sampai 60% aja. Kita lanjut untuk pemetaan baris utama atau row major order. Jadi untuk representasi memori untuk array 2 dimensi itu tadi ada disimpan secara linear di memori. Kemudian elemen array disimpan secara berurutan dalam satu blok memori. Cara penyimpannya itu ada 2, ada row major order dan column major order. Jadi kalau representasi itu apa? Representasi itu untuk memberikan makna pada hal-hal yang digambarkan melalui citra, kata-kata, atau bentuk lainnya. Jadi untuk representasi itu bisa diartikan juga sebagai perwakilan, baik dalam bentuk ekspresi maupun ini tadi kalau di array, kalau ini tadi secara umum ya representasi. Oke. Kalau secara KBBI itu sebagai perwakilan atau keadaan yang bersifat mewakili. Kita lanjut ke materi pemetaan baris. Ingat ya, baris itu row major order. Jadi untuk mengakses elemen array pada indeks row major order. Jadi kalau untuk row major order itu ingat aja, row itu udah pasti baris. Jadi yang ditanya itu tentang baris. Baris pertama disimpan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan baris kedua dan seterusnya. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal matriks, biasanya matriks ini nanti akan kalian gunakan untuk row major, column major. Jadi kalau kakak tanya ini untuk row major dari soal ini, row major order. Ingat, row itu baris. Jadi 3, 4, 5, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 8, 1, 2. Itu row major order dari soal ini. Kalau kakak tanya column major order, jadi ya dari sini. Itu ada 3, 9, 8, terus 4, 6, 1, ada 5, 7, dan 2. Oke, langsung aja. Tapi kalau kakak tanya address, yaitu jadi
base address ditambah I dikali jumlah kolom ditambah J dan ukuran elemen. Ukuran elemen itu ukuran dari setiap elemen array. Ditambah I dikali jumlah kolom. I-nya itu jumlah baris. Ditambah J. Ditambah J. Terus dikali ukuran elemen. Jadi untuk alamat array awalnya berapa, indeks barisnya berapa, indeks kolomnya berapa. Jadi nanti kakak minta buat berapa dari address si ini apa namanya, array indeks baris keberapa dan kolom keberapa. Kita lanjut. Untuk row major order, kalau ditanya address itu base address plus I dikali jumlah kolom ya, bukan jumlah baris. Walaupun ini row major, tapi kalau untuk mencari addressnya itu yang dikalikan untuk barisnya itu jumlah kolomnya, terus ditambah J. J-nya berapa, array J berapa, dan ukuran elemennya atau ukuran bitnya berapa. Misalnya kakak tanya address row major order dari array 4 1. Empat satu yang memiliki address di memori 1000. Misalnya memorinya ada 1000. Terus ukuran setiap elemennya itu 4 bit. Jadi tentukan jika ini ya matriksnya itu matriksnya ini ya. Ini juga matriks tapi dalam representasi Pacman. Matriksnya, kalau matriksnya itu 4 kali 3. Jadi ada 4 baris 3 kolom. Oke. Muat nggak ini? Kakak taruh di atas ini ya. Kakak taruh di atas sini deh. Kalau nggak kita ke halaman baru aja. Kalau address, panas. Itu tadi ingat ya. Base address. Nggak apa-apa, kali jumlah kolom. Jumlah kolom. Terus ini ditambah J, baru dikali lagi sama ukuran bit atau elemen. Tadi soalnya matriksnya 4 kali 3. Yang kakak tanya arraynya 4 1. Terus ukuran bitnya 8 byte. Ya enggak soalnya. Dengan memorinya 1000. Jadi ininya base addressnya. Base addressnya itu berarti ini aja 1000. Terus kan soalnya I ini ya, I nya itu 4 dikali jumlah kolom.
ini baris, ini kolom. Jadi kolomnya 3. Terus ditambah J-nya itu 1. Terus dikali ukuran byte-nya. Ukuran bit-nya 8 byte. 8 byte. Terus 1000 ditambah 12. Loh, J-nya 1 ya. Ini 12, ini 1. Tambah ini ya. Jadi 13 dikali 8. Jadi 1000 dikali 13 kali 8. 3 kali 8 24. 8 kali 1 8 ditambah 2 10. Hitung lagi aja kalau emang nggak yakin hitungan kakak. Tapi kakak juga biar nggak salah menjelaskan dan nggak salah menghitung, kita pastiin aja. 13 dikali 8 104. Berarti 1104 ya, ditambah aja nih, tinggal tambah 1000. Oke, jawabannya untuk address array 41. Jadi array 41 addressnya ini di memori ya, di memori 1000 ya. Addressnya itu 1104. Kalau misalnya ada soal matriksnya itu udah disebutin angkanya. Kayak misalnya 5, 7, 8, 6, 2, 1, 3, 5, 4. Kalau ini misalnya nggak kakak sebutin untuk base addressnya. Oke. Ingat aja kalau nggak kakak sebutin base addressnya, indeks array itu dimulai dari 0. Tapi kalau misalnya kakak tanya array untuk 3, 2 dengan bitnya itu 2 bit misalnya. Tapi kalau 1 bit nih ya, kakak buktiin untuk yang 1 bit dulu aja. 3, 2, 1 bit. Kan soalnya itu base address ya. Base address ya, base address. Base addressnya kalau nggak sebutin berarti 0. 0 ditambah I itu 3 dikali jumlah kolom 1, 2, 3 3. Terus ditambah J-nya itu 2. Terus dikali ini ya, 1 bit dulu ya, 1 bit. Ini byte juga ini. Jadi 0 ditambah 9 ditambah 2 11 dikali 1 jadi 11. Jadi jawaban array untuk 1 bitnya itu 11. Kemudian untuk array yang 2 bit sama 0 ditambah 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 2. Ini I, ini jumlah kolom, ini J, ini ukuran, ini base ya. Kita lanjut. Ini aja kan 9 tambah 2 kali 2. Tadi udah 11 ini, dari sini 11 kali 2. Sebenarnya 22 bit. Oke, untuk kolom major order itu elemen-elemen array yang diurutkan berdasarkan kolom. Kolom pertama disimpan terlebih dahulu, kemudian kolom kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalau untuk kolom major order itu kalau ditanya addressnya itu J-nya.
dikali jumlah baris, baru ditambah I atau si array indeks I keberapa atau baris keberapa. Kakak langsung aja ke contoh. Ini sama, ini untuk row major address. Ini kolom major address. Kalau salah nulis dan berantakan, mohon maaf ya. Makanya ini kakak nulis sambil dijelasin. Address untuk CMO tuh kan order nih. Itu base address. Ingat ya, kalau kolom itu J dikali jumlah baris ditambah I indeks baris keberapa dikali ukuran baitnya berapa. Makanya kakak biar enak, ukuran elemen apa, jadi ukuran bitnya langsung. Dari soal yang sama, misalnya dengan soal yang sama nih, matriksnya 4 kali 3, array 8 bit dengan memorinya 1000. Ingat ya, ini kita di CMO. Kalau dengan yang sama 1000 ditambahnya kan lupa lagi, ditambah J nya itu kan tadi 4, soalnya nih ya, array dari 41. Jadi ini J. Kakak ini nggak bisa. Ini J. J-nya itu 1 dikali jumlah baris. Jumlah barisnya tadi ini kan soalnya matriksnya 4 kali 3, jadi barisnya 4 ditambah I-nya 4, terus dikali ukuran bitnya kakak tentuin tadi 8 bit. 1000 ditambah 4 ditambah 4, 8 dikali 8. 1000 ditambah 8 kali 8, 64. 1000 kan keenakan 1064. Addressnya di 1064. Oke. Untuk mencari address dari kolom major order. Lanjut ini, misalnya metriknya kakak samain juga 5, 7, 8, 6, 2, 1, 3, 5, 4. Ini kan tadi kakak jelasin di mana ya? Oh ini nih. Kakak jelasin lagi yang ini untuk kolom major order. Kalau kakak tanya untuk dari CMO dari matriksnya ini, ingat susunnya berdasarkan kolom. Jadi 5, 6, 3, 7, 2, 5, kemudian 8, 1, 4. Kalau ditanya lagi untuk RMO tuh R-nya tuh row berdasarkan baris 5, 7, 8, 6, 2, 1, 3, 5, 4. Oke? Jadi untuk penjelasan array 2 dimensi udah kakak jelasin, dari pemetaan kolomnya atau kolom major dan pemetaan baris atau row major. Ini untuk kalau kalian mau nyoba implementasi pemetaan row major order di C++, ini codingnya.
Itu bahasa pemrograman seperti Fortran menggunakan kolom major order dalam aplikasi matematika. Sering digunakan untuk representasi matrik. Oke. Kelebihan dan kekurangan raw major versus column major. Kalau raw major itu kelebihannya efisiensi untuk bahasa pemrograman yang umum digunakan. Itu ada C dan C++. Kekurangannya tidak efisien untuk akses kolom. Jadi kalau mau akses kolom, kalau pakai raw major itu sulit. Kemudian untuk column major order itu kelebihannya itu ideal untuk aplikasi matematika dan pemrograman ilmiah. Contohnya Fortran atau tadi untuk pengaplikasian representasi matrik. Kekurangannya kurang efisien untuk akses berbasis baris. Jadi ya kekurangannya ya kalau yang raw major tidak efisien untuk nyari kolom, untuk akses kolom. Kalau kolom major ya tidak efisiensi untuk akses mau nyari baris. Untuk contoh penggunaan array 2 dimensi itu tadi udah kakak jelasin pakai pacman, udah kakak jelasin juga pakai soal. Udah kakak jelasin pakai contoh representasi 2 dimensi pacman. Kemudian contoh penggunaan array 2 dimensi di game Pac-Man. Itu representasi peta labirin. Dia mendeskripsikan labirin secara digital. Untuk array 2 dimensinya itu. Dia bisa mewakili satu sel atau tile dalam peta. Terus untuk mendeteksi tabrakan. Jadi dia menggunakan array 2 dimensi ini buat pemrograman itu bisa menentukan apakah Pac-Man atau musuh bergerak ke arah yang berisi dinding atau obstacle. Terus bisa tracking posisi objek. Tadi tracking posisi objek tadi pakai array 2 dimensi indeks I dan J berapa. Terus mengatur level. Jadi levelnya bisa bervariasi karena tadi pengaturan tadi posisi objeknya. Ghostnya, Pac-Man-nya, Pac-Man awalnya mulai dari start di mana, fruitnya di mana, atau buahnya di mana, ghostnya di mana, itu dari situ, dari bisa diaturnya dengan mudah itu bisa mengatur level. Kemudian ada path feeding untuk musuh atau ghost, karena untuk menghitung rute yang ditempuh oleh musuh saat mereka bergerak. Kemudian di game Pac-Man ini dia menggunakan raw major atau column major. Kalau berdasarkan untuk yang kita tadi udah kakak jelasin pakai contoh itu tadi ya udah pasti pakai raw major. Ini dalam raw major order, elemen-elemen diatur berdasarkan baris yang memudahkan pengaksesan elemen seperti dinding, jalan, karakter, dan musuh. Yang sesuai dengan posisi horizontal dan vertikal di layar. Untuk perbedaan array 1 dimensi dan array 2 dimensi udah aku jelasin kemarin di materi sebelumnya di pertemuan 3. Ya udah gampangnya kalau array 1 dimensi itu hanya satu indeks, kalau array 2 dimensi itu 2 indeks, ada baris dan ada kolom. Ada kolom dan ada baris. Ada I dan ada J. I itu baris, J itu kolom. Oke. Kesimpulannya seperti biasa, baca materi yang udah kakak share di Aidu. Jadi biar materinya dibaca. Oke, 감사합니다, 여러분. 다음에 더 봐요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.